Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Nah, apa itu Vatikan? Vatikan atau Tahta Suci adalah subjek hukum internasional yang diakui secara independen, memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, menjalin hubungan diplomatik, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Keistimewaannya berasal dari peran religius dan historisnya, bukan dari wilayahnya. Mengapa Vatikan dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama, karena kedaulatan teritorial berdasarkan Perjanjian Lateran pada 1929. Yang kedua, kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Yang ketiga, status pengamat permanen di PBB. Yang keempat, kapasitas membuat perjanjian internasional atau konkordat. Yang kelima, memiliki kepribadian hukum internasional melalui holisi atau tahta suci. Yang keenam, penerapan kedaulatan dengan pemerintah, paspor, dan sistem hukum sendiri. Nah, mengapa harus Vatikan sebagai subjek hukum internasional? Karena Vatikan bersifat unik atau sui generis karena merupakan negara teokratis yang berfungsi sebagai pusat administrasi Gereja Katolik global dengan misi diplomatik yang fokus pada perdamaian dan kemanusiaan, bukan semata-mata kepentingan politik. Kemudian, contoh subjek hukum Vatikan. Yang pertama ada hubungan diplomatik, memiliki nunsiatur apostolik dan hubungan resmi dengan lebih dari 180 negara. Yang kedua, perjanjian konkordat, kesepakatan dengan berbagai negara terkait hak gereja Katolik. Yang ketiga, perjanjian internasional, Lateran Treaty pada 1929 dengan Italia dan berbagai konkordat dengan negara lain. Yang keempat, organisasi internasional, anggota pengamat di PBB, dan partisipasi di WHO, FAO, dan lain-lain. Yang kelima, hukum dan yurisdiksi internasional, memiliki sistem hukum sendiri dan diakui dalam hukum internasional. Permasalahan Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, karena statusnya unik. Kota Vatikan kecil dan tidak memiliki populasi warga negara biasa, namun diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, kedudukan ganda. Ada perbedaan antara kota Vatikan atau entitas teritorial dan tahta suci atau institusi keagamaan global. Yang ketiga, hubungan diplomatik atipikal. Berbeda dari negara lain, hubungan Vatikan lebih bersifat keagamaan daripada politik. Yang keempat, keterbatasan dalam organisasi internasional. Hanya pengamat tetap di PBB dan tidak terlibat dalam organisasi ekonomi maupun di militer. Yang kelima, masalah kedaulatan dan yurisdiksi. Banyak kebijakan bergantung pada Italia dan hukum Vatikan terbatas. Nomor 6, kritik terhadap kekebalan hukum. Sering dikritik karena kekebalan hukum, terutama dalam kasus pelecehan seksual di gereja. Kesimpulan, Vatikan tetap menjadi subjek hukum internasional yang unik karena sifatnya sebagai entitas keagamaan dengan pengaruh global. Namun, statusnya yang tidak konvensional menimbulkan berbagai tantangan dalam hukum internasional, terutama terkait dengan kedaulatan, hubungan diplomatik, dan pertanggungjawaban hukum.